Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Jika hanya menirukan ucapan yang dicontohkan guru atau sekadar menghafal contoh dialog yang ada di buku, kegiatan tersebut belum termasuk kegiatan berbicara dalam arti yang sesungguhnya. Kegiatan ini masih berada pada tataran latihan pengucapan, karena kegiatan berbicara yang sesungguhnya adalah ekspresi lisan atas sebuah pikiran yang ada di benak siswa. Jadi, yang dimaksud mengajarkan kemahiran berbicara adalah melatih siswa untuk mengekspresikan gagasannya secara komunikatif, baik dilakukan melalui kegiatan dialog maupun monolog. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk tiap level. Yang pertama, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab level mubtadi. Yang pertama, tujuannya mengucapkan bunyi huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang keempat, mengucapkan kata yang bertanwin dengan artikulasi yang tepat. Yang kelima, mengucapkan kata dengan aksen yang tepat. Yang keenam, merangkai kata dan kalimat dasar secara logis dan sistematis. Yang ketujuh, melakukan dialog. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab pada level mubtadi masih bersifat pengenalan dan persiapan, serta didominasi oleh kegiatan-kegiatan prakomunikatif. Yang kedua, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab level mutawasid. Yang pertama, tujuannya menggunakan kosakata yang tepat dan menguasai idiom dan peristilahan. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan gagasan sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, melakukan percakapan lewat telepon. Yang kelima, menyampaikan permintaan dengan bahasa sasaran. Yang keenam, meminta penjelasan atau menjelaskan tentang berbagai tempat, waktu, dan tokoh. Yang ketujuh, memberikan pengarahan kepada orang lain. Yang kedelapan, menyampaikan pengalaman pribadi dengan cara yang menarik perhatian pendengar. Yang kesembilan, menyampaikan pengumuman. Yang kesepuluh, menyampaikan cerita sederhana dengan lancar. Yang kesebelas, memberikan respon secara tepat terhadap berbagai ungkapan atau pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Yang ke-12, mendeskripsikan benda, tempat, atau kegiatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab pada level mutawasid masih mengarah pada kegiatan komunikatif, namun masih bersifat sederhana. Yang ketiga, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab level mutaqaddim. Yang pertama, tujuannya melakukan wawancara atau interview. Yang kedua, menyampaikan laporan dari suatu kegiatan. Yang ketiga, memberikan komentar pada suatu berita atau peristiwa yang disaksikannya. Yang keempat, menyampaikan ceramah dengan baik dan lancar. Yang kelima, melakukan diskusi dengan tema tertentu sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang keenam, melakukan debat pada tema-tema kontroversial sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhannya yang bisa disampaikan secara lisan. Yang kedelapan, menyampaikan pesan secara runtut. Yang kesembilan, menyampaikan gagasan dengan pola kalimat yang sesuai dengan kata bahasa Arab. Yang ke-10, mengekspresikan gagasan dengan memperhatikan budaya Arab. Yang ke-11, menyampaikan gagasan dengan lancar tanpa terputus-putus. Yang ke-12, mampu menarik perhatian mendengar dengan gaya bahasa yang disampaikannya. Yang ke-13, mampu mengatur irama bicara, menyesuaikan mimik dan gestur tubuh dengan kalimat yang disampaikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab pada level mutaqaddim, di samping mengembangkan kegiatan level mutawasid, pada level ini pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab sudah mengarah pada kegiatan-kegiatan komunikasi real yang lebih kompleks, baik dalam pola ekspresi, monolog, maupun dialog. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Materi atau bahan ajar harus diambil dari sampel bahan yang autentik, yaitu sampel yang diambil dari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sesungguhnya. Tidak ada satu buku teks yang diwajibkan. Buku teks, rekaman kaset, atau apapun yang dapat membantu mencapai tujuan langsung
proses belajar mengajar. Yang keempat, saya akan menjelaskan media pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama, papan tulis. Yang kedua, gambar seri. Yang ketiga, flashcard. Yang keempat, kartu bergambar. Yang kelima, reading machine. Yang kelima, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama, teknik langsung atau uslub mubasyir. Teknik ini sangat populer dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran bahasa asing. Teknik ini lebih dikenal dengan nama metode langsung atau thoriqah mubasyirah. Aspek utama yang menjadi ciri dari teknik ini adalah menghubungkan kata dengan bendanya secara langsung, lalu menghubungkannya dengan konteks kalimat dan selanjutnya menghubungkan kalimat dengan ekspresi lisan yang lebih luas atau takbir dalam bahasa sasaran. Yang kedua, gerakan atau peragaan. Kegiatan berantai. Teknik ini juga termasuk bagian dari pendekatan audiovisual yang implementasinya berpaduan dengan teknik langsung. Hanya saja jika pada teknik langsung yang menjadi fokus adalah benda sebagai stimulus kegiatan berbicara, sementara pada teknik gerakan berantai yang menjadi fokusnya adalah gerakan. Teknik ini lebih cocok untuk siswa tingkat menengah ke atas. Yang ketiga, tanya jawab. Teknik tanya jawab termasuk teknik yang paling sederhana dan paling mudah untuk pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab, terutama muhaddatsah. Guru memulai dengan menyediakan berbagai pertanyaan pendek dan sederhana yang disertai jawabannya berkaitan dengan tema-tema yang ada di sekitar siswa dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keenam, saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama, tes fonetik. Tes fonetik bisa dilakukan melalui dua tes, yaitu yang pertama pronunciation test. Siswa dites kompetensinya dalam mengucapkan bunyi tiap huruf Arab atau yang berharokat, sukun, pendek, mat, bertanwin, dan bertasydid, dan seterusnya dalam kalimat yang utuh. Yang kedua, intonation test. Jika pada bagian pertama tes diarahkan pada kemampuan pengucapan huruf, kata, frasa, atau kalimat, maka pada bagian ini tes diarahkan pada intonasi kalimat. Teknik yang kedua yaitu tes kosakata. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengetes tingkat penguasaan siswa terhadap kosakata secara lisan, yaitu yang pertama, ekspresi waktu. Tes ekspresi waktu yaitu guru membawa replika jam yang besar. Siswa diminta menyebutkan waktu sesuai yang ditunjukkan oleh guru. Yang kedua, membaca jadwal. Tes membaca jadwal yaitu guru menyediakan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta di stasiun tertentu. Siswa diminta untuk menjelaskan jadwal dari kereta tertentu sesuai yang diminta guru. Yang ketiga, membaca angka dengan nyaring. Tes ini guru menulis beberapa angka dari yang sederhana sampai yang kompleks, termasuk tanggal lahir. Siswa diminta membacanya dengan menyaring. Selanjutnya, mengekspresikan gambar. Tes ini guru menyediakan berbagai gambar. Siswa diminta untuk mendeskripsikan gambar sesuai yang ditunjukkan guru. Teknik yang ketiga yaitu tes struktur kalimat dan tata bahasa. Tes struktur kalimat dan tata bahasa dalam kemahiran berbicara bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan siswa dengan fokus pada pemilihan kata kerja dan kesesuaiannya dengan kata ganti. Yang kedua, mengubah kata ganti atau domir. Yang ketiga, mengubah kata tunggal atau mufrad menjadi dua atau musanna atau jamak. Yang keempat, teknik yang keempat yaitu tes berbicara spontan atau speaking. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.